Biar sajalah. Betul. Ayo saya mau tanya nih, serius nih semua serius. Siap bela Islam? Jawab yang kompak, siap bela Islam? Ibu-ibu ikut jawab semuanya, siap bela Islam? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap lawan LGBT? Takbir! Siap tegakkan Islam di Minang? Betul! Kalau dibilang teroris? Siap! Biar sajalah. Jawablah. Saya udah kebusan banget. Biar sajalah. Bisa jawab begitu? Rame-rame. Siap bela Islam? Siap. Betul. Kalau disebut teroris? Ya. Kalau disebut ekstrem? Ya. Kalau disebut radikal? Ya. Kalau difitnah? Ya. Kalau dikaki maki? Ya. Kalau dipanggil polisi? Kalau ditangkap? Biar sajalah. Saya akan lawas. Bismillah. Maju. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Siyadatul ulama syurafa وسعادة الأمراء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد في السنة الجديدة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم. آمين يا رب العالمين. Ahibahil kiram, satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya pribadi pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahim, duduk bersama, bertatap muka bersama seluruh masyarakat Minangkabau, duduk bersama para ulamanya, para nenek mamaknya, para cerdik pandainya, para datuknya, dan juga kepada aparatur pemerintahnya, sipil, TNI maupun Polri-nya. Ini betul-betul satu kebahagiaan tersendiri. Apalagi duduknya di masjid yang punya nama seorang ulama besar dari Minangkabau, yaitu Masjid As-Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari yang berbahagia ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin. Menjadi penyebab disatukannya hati kita, langkah kita di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para ulama, para nenek mama dan para umara yang telah bekerja sama menggelar acara Parade Tauhid sekaligus yaitu acara daripada tablik di masjid yang mulia ini. Jazakumullahu khairal jaza. Dan betul yang dikatakan tadi oleh Buya Jel Fatullah, saudara, hari ini kita kumpul ini bukan kampanye politik, tapi kalau disebut kampanye, ya ini kampanye tauhid, ini kampanye persatuan, ini kampanye keagamaan, ini kampanye kebersamaan,
Ini kampanye Islam, bukan kampanye politik. Sehingga acara Parade Tauhid ini milik semua umat Islam masyarakat yang ada di Minangkabau ini. Apapun partainya, apapun ormasnya, apapun golongannya, selama kita semua menjadi min ahli kalimat tauhid, maka Parade Tauhid adalah milik kita semua. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi. Haibal kiram, tadi orasi demi orasi, sambutan demi sambutan, tausiah demi tausiah sudah sama kita dengarkan. Luar biasa. Luar biasa. Semua para ustadz kita, para buya kita, para guru kita, para nenek mama kita dan datuk kita menyerukan kita. Yang pertama adalah untuk kita terus bersatu, bersama, bersatu dalam iman, bersatu dalam ihsan, bersatu dalam Islam, bersatu dalam perjuangan. Dan semua juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, penegakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara, akan sangat sulit dan sulit sekali tanpa persatuan, tanpa kebersamaan. Jelas, kalau bicara soal persatuan kita, sudahlah, dalam perjuangan Allah menegaskan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Jelas, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu kepada aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah, agama Allah. Pegang kuat, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu sekalian berpecah belah. Nggak boleh kita dalam perjuangan Islam berpecah belah, apalagi hanya gara-gara berbeda ormas, berbeda partai. Nggak boleh, saudara. Kita umat Islam, saudara, bahkan di seluruh Indonesia, apapun sukunya, apapun budayanya, saudara, wajib kita sama bersatu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di dalam persatuan itu, saudara, ada keberkahan. Di dalam persatuan itu, saudara, ada pertolongan Allah. Sebagaimana dalam riwayat dinyatakan untuk kita semua, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, bersatu, berjamaah, berjuang bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Bagaimana kita mau menang kalau kita berpecah belah? Bagaimana kita mau raih kejayaan kalau kita bercerai-berai? Mau jaya, mau menang, bersatu. Karena dalam persatuan ada pertolongan Allah. Dan alhamdulillah, kita semua merasakan, saudara. Baik saya yang ada di Jakarta maupun Anda yang ada di Minangkabau. Di sini Ustadz Jel dan para nenek mama, saudara, menjadi saksinya. Bagaimana dulu ketika umat Islam di Jakarta menggelar aksi 411 dan aksi 212, saudara, umat Islam dari berbagai daerah, ribuan, dari berbagai provinsi turun, saudara, turun tumpah ruah ke Jakarta, saudara, termasuk yaitu dari Sumatera Barat, saudara. Enggak tanggung-tanggung dari Sumatera Barat, enggak kurang dari jamaah 7 pesawat terbang. Yep. Saudara, 7 terbang ke Jakarta, saudara, untuk mengikuti aksi 212. Begitu juga sebelumnya. Bahkan puluhan sampai ratusan bus turun, walaupun harus dihadang di Lampung. Nggak boleh nyebrang ke Merak sana, saudara. Tapi dengan kesabaran, dengan kebersamaan, Allah berikan pertolongan. Akhirnya semua bisa sampai ke Jakarta, saudara. Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala nabi. Nggak sampai di situ. Bahkan masyarakat Minang yang ada di perantauan nggak kalah, saudara. Itu toko-toko, saudara, itu resto-resto, rumah makan Padang se-Jakarta, saudara, tanpa dikomandoi, tanpa disuruh, tanpa diminta, rame-rame mengirimkan, saudara, setiap restoran ratusan, ribuan kotak nasi Padang, saudara. Untuk siapa? Untuk semua mereka yang ikut serta di dalam aksi 212 yang jumlahnya melebihi daripada 7 juta orang, saudara. Dan betul yang dikatakan Ustadz Jal, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kekurangan makanan. Subhanallah. Dari mana itu semua, saudara? Allah
Kenapa Allah tolong kita? Karena kita bersatu. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap bersatu? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Semoga Allah menyatukan kita. Siapa yang menyatukan kita? Siap Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha pemersatu? Allah. Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah, haibal kiram, jangan kita berpecah belah. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu hukum. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kenapa? Fatafshalu. Niscaya kamu pasti akan gagal. Allah yang sudah pastikan gagal kalau kita bercerai-berai. Kita berani mengatakan bercerai-berai pasti gagal. Kenapa kita katakan pasti? Karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Firman Allah pasti benar. Firman Allah mustahil meleset, mustahil salah, saudara. Allah sudah nyatakan jangan bercerai-berai, yaitu bukan hanya patafsyalu, yaitu patafsyalu bukan hanya engkau gagal, tapi watadhabari hukum. Sampai kau punya haibah, kau punya harisma, saudara, itu ikut hilang. Haibah kita, saudara, harisma kita, saudara, akan hilang. Musuh nggak takut lagi kepada kita kalau kita bercerai-berai. Sekali lagi saya ajak semua di sini, yuk mari jadikanlah Parade Tauhid hari ini, saudara, untuk awal kita kembali, titik terang awal kembali, saudara, supaya ke depan kita betul-betul mengedepankan persatuan di antara kita. Sekali lagi saya mau bertanya, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir. Saudara, berjuang bersama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingin memberikan perumpamaan. Saudara, kalau sapu lidi sebatang, tahu sapu lidi? Tahu. Apa di sini namanya? Lidi. Sama. Bahasa Melayu memang sama semua. Kalau sapu lidi hanya sebatang, nggak bisa digunakan untuk menyingkirkan seonggok sampah. Nggak bisa, saudara. Kalau menyingkirkan satu lembar daun kering mungkin masih bisa, tapi menyingkirkan seonggok sampah nggak bisa. Kalau sapu lidi sebatang digunakan untuk menyingkirkan seonggok sampah, bukan sampah yang tergusur, tapi sapu lidi yang hancur. Betul? Tapi coba lihat sapu lidi ketika sudah seikat, saudara. Sapu lidi sebatang, anak kecil bisa patahkan, saudara. Patah. Walaupun anak kecil itu tenaganya lemah, patah. Dengan kekuatan lemah saja bisa patah kalau sebatang. Terus mau digunakan untuk menyingkirkan sampah, hancur dia, saudara. Tapi kalau sapu lidi sudah seikat, sudah segenggam, saudara, jangankan anak kecil, orang yang berbadan tegak besar mematahkannya pun gak bakal mampu. Gak bisa dia patahkan sapu lidi yang sudah seikat, saudara. Dan begitu digunakan untuk menyingkirkan sampah di halaman rumah kita, dengan mudah onggokan sampah itu bisa disingkirkan tanpa merusak sapunya, saudara. Betul? Betul? Begitulah perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, yang di partai berjuang sendiri, saudara, yang di ormas berjuang sendiri, yang di lembaga adat berjuang sendiri, saudara, itu bagaikan sapu lidi sebatang. Ingin menghadapi kemunkaran, kemaksiatan yang sudah merajalela di mana-mana dan jumlahnya berat-berat, saudara. Nggak bisa, saudara. Tapi kalau ulamanya bersatu dengan para nenek mama, bersatu dengan para cerdik pandai, seperti hari ini kita lihat ada dato-dato para nenek mama kita, saudara. Kita lihat hari ini ada dokter-dokter, cendekiawan-cendekiawan kita, profesor-profesor, saudara, bersama kita. Dan sekarang kita lihat berapa banyak ormas yang ikut bersama kita, saudara. Kalau kita berjuang bersama, saudara, jangankan satu dua kejahatan, jangankan satu dua kemaksiatan sebanyak apapun, insya Allah akan mudah kita singkirkan, saudara. Yang penting bersatu. Jangan berjuang dengan sendiri-sendiri, saudara. Makanya yuk kita lihat, belajarlah dari peristiwa 411 dan 212, saudara. Saya dengan kawan-kawan di Jakarta, saudara, ketika itu berhadapan dengan seorang gubernur non-muslim yang arogan. Umat Islam ditantang, bahkan Al-Quran dihina, saudara. Dan saudara, nggak sampai di situ.
Gubernur yang arogan ini didukung oleh rezim. Didukung oleh rezim. Saudara, kita laporkan berkali-kali tidak diproses. Bahkan rezim mendukungnya untuk terus maju menjadi gubernur selanjutnya, saudara. Ketika itu dia masih PLT, ingin menjadi gubernur, saudara, definitif untuk mengikuti pilkada. Orang ini didukung presiden, didukung wakil presiden, didukung panglima TNI, didukung Kapolri, didukung kepala BIN, didukung kepala BAS, didukung berbagai instansi negara, didukung oleh media-media mainstream. Semua televisi dukung dia, saudara. Nggak sampai di situ, saudara, didukung oleh para pengamat, didukung oleh para konglomerat, saudara. Habis-habisan di atas kertas dalam ilmu politik nggak mungkin dia kalah. Bahkan berapa banyak ketika itu pimpinan-pimpinan partai politik mentertawakan kita umat Islam, saudara. Apa mereka bilang? Ini kita ini bagaikan mau melawan kapal induk, saudara. Kita cuma sampan-sampan kecil, mau menenggelamkan kapal induk, mana mungkin menang. Ya, dalam ilmu politik mereka mengatakan mustahil umat Islam menang, saudara. Enggak mungkin, karena sudah didukung oleh seluruh, saudara, kekuatan ada, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan pertahanan keamanan, saudara. Semua sudah mendukung orang ini, saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu umat kumpul dengan 411, lanjut dengan 212, saudara. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan politik yang luar biasa, yang di luar nalar kita, yang kalau secara ilmu politik nggak mungkin. Tapi kalau pertolongan Allah sudah datang, saudara, nggak ada yang nggak mungkin, saudara. Ingat, saudara, walaupun kita punya kekuatan besar, walaupun kita punya pengikut banyak, walaupun harta benda kita berlimpah, walaupun strategi kita hebat, tanpa pertolongan Allah nggak bakal kita bisa menang. Sebaliknya, saudara, walaupun kekuatan kita kecil, walaupun harta benda kita sedikit, walaupun tenaga kita lemah, walaupun pengikut kita tidak banyak, walaupun strategi kita seadanya, saudara, tapi manakala ada pertolongan Allah, musuh sebesar apapun, musuh sehebat apapun, musuh sekuat apapun, nggak bakal mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Takbir! Jakarta menjadi bukti. Begitu kita bersatu, saudara, subhanallah, saudara, sang penista agama tersebut lengser dan longsor. Lengser, tidak berhasil jadi gubernur, longsor, masuk penjara lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu saya mau tanyakan semua sekali lagi, persatuan itu penting tidak? Penting. Perlu tidak? Maka itu siap bersatu, siap bersama, siap berjuang. Takbir, takbir, siap bela Allah, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela Islam. Takbir. Nah, jadi saya hari ini datang memang ingin, yaitu memberikan semangat kembali. Yuk kita bersatu, saudara. Betul yang dikatakan Ustaz Jal tadi, betul, saudara, betul. Beliau ini ikut politik, jadi senator, anggota DPD. Mungkin pada saat pilkada kemarin, saudara, satu sama lain saling sindir di dalam berkampanye. Sudahlah, ini bukan lagi masa pilkada, ini bukan masa pemilu. Umat Islam bersatu. Jadi kalau ada acara semacam ini, jangan kita saling curiga, apalagi saling menuduh. Itu untuk kepentingan politik saja, jangan. Makanya saya bangga dengan para datuk yang hadir di sini, para nenek mama, para profesor, para doktor, para dosen, saudara, hadir di sini. Mereka tahu betul, saudara, ini bukan saatnya lagi kita berpecah belah. Wajib kita semua bersatu, insya Allah. Apalagi kalau tadi saya dengar di atas mimbar sana, masyarakat Minang ingin melawan LGBT. Saudara, LGBT ini bukan hanya kekuatan lokal, bahkan bukan hanya kekuatan nasional. LGBT ini punya kekuatan internasional. Itu yang namanya Instagram, itu yang namanya Facebook, saudara, itu produk-produk Meta, itu pendukung utama LGBT. Makanya kalau Anda tulis LGBT di Facebook, saudara, atau di Instagram, langsung dihapus oleh mereka.
langsung dihapus. Dan kalau ada tokoh-tokoh yang terdeteksi anti LGBT, saudara, nggak bakal bisa masuk fotonya sekalipun. Maka jangan kaget kalau Anda foto saya, rekam saya seperti ini, masukin di Facebook, oh, langsung diblokir, langsung di-ban, saudara. Itu jangankan ceramah seperti ini, saudara, fotonya doang dihapus. Kenapa? Oh, ini anti LGBT. Jadi LGBT ini kekuatan internasional. Ada dana besar dari Amerika dan negara-negara Eropa, bahkan dari WHO, saudara, itu Badan Kesehatan PBB, saudara, menggelontorkan triliunan dolar ke seluruh dunia. Bagaimana supaya dunia, khususnya dunia Islam, bisa menerima LGBT itu sebagai kodrat, sebagai sesuatu yang wajar, sebagai sesuatu yang harus diterima di tengah masyarakat, saudara. Hati-hati. Berarti kalau kita melawan kekuatan internasional, ini bukan kekuatan kecil. Nggak bisa Buya Jal berjuang sendirian, nggak bisa Buya Usma berjuang sendirian, nggak bisa Ustaz Israfil berjuang sendirian, Ustaz Dari Nur berjuang sendirian, nggak bisa. Para datuk di sini, para nenek mama mau berjuang sendirian, nggak bisa, saudara. Ini agenda besar, agenda internasional. Maka itu umat Islam, saudara, khususnya di Sumatera Barat, umumnya, saudara, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, wajib bersatu menyatukan langkah untuk melawan LGBT. Khusus bagi generasi muda, Gen Z, kalau nanti pandai bermain di TikTok, bermain di Facebook, bermain di Instagram, nah itu kata-kata LGBT rubah-rubah supaya nggak kebaca oleh logaritma, saudara. LGBT kadang-kadang diganti dengan LTGB. Nah itu algoritma nggak bisa baca. Kadang-kadang salah satu hurufnya diganti bintang, saudara. Itu maksudnya supaya nggak kebaca. Sebab begitu kebaca oleh logaritma, langsung terhapus secara otomatis. Nah jadi sekali lagi, kata-kata lesbi, gay, saudara, itu semua sudah di setting di komputer mereka, saudara. Nggak boleh masuk di Facebook, nggak boleh itu semua masuk dalam Instagram. Sama gitu pandai-pandailah orang muda kalau ingin melawan LGBT di tingkat internasional, khususnya dalam dunia medsos. Pandai-pandai menggunakan istilah, pandai-pandai menggunakan gambar, jangan sampai kebaca, ya saudara, oleh mesin-mesin mereka kalau kita sedang memerangi LGBT. Maka itu sekarang saya mau tanya nih semuanya, siap perang lawan LGBT? Siap, betul. Siap. Siap. Nanti kalau disebut teroris gimana? Siap. 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 Kalau disebut ekstrim? Siap. 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 Kalau disebut, saudara, radikal? Radikal? Siap. Siap. Kalau dipanggil polisi? Siap. Kalau ditangkap? Siap. Itu kalau orang Betawi bilang masa bodoh, orang sini bilang apa? Emang gua pikirin. Emang gua pikirin, gue bahasa Betawi. Kalau di sini bilang apa? Biasa jo. Hah? Biasa jo lah. Biar saja lah. Betul. Ayo saya mau tanya nih, serius nih semua nih, semua serius. Siap bela Islam? Jawab yang kompak, siap bela Islam? Ibu-ibu ikut jawab semuanya, siap bela Islam? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap lawan LGBT? Takbir! Siap tegakkan Islam di Minang? Betul! Kalau dibilang teroris? Siap! Biar saja lah. Jawablah. Saya udah kebiasaan banget. Biar saja lah. Bisa jawab begitu? Rame-rame. Siap bela Islam? Siap. Betul. Kalau disebut teroris? Kalau disebut ekstrem? Kalau disebut radikal? Kalau difitnah? Kalau dicaci maki? Kalau dipanggil polisi? Kalau ditangkap? Biasa saja lah. Saya akan lawan. Setuju? Takbir. Kalau udah begini semangat. Nah, jangan nanti begitu dipanggil polisi, enggak Pak, saya nggak ngomong begitu Pak. Jangan ngomong dipanggil polisi, kenapa kamu melawan LGBT? Haram LGBT Pak. Itu bisa membawa bencana bagi masyarakat kita. Begitu. Jangan begitu dipanggil polisi, oh bukan saya Pak. Ustadz dia yang ngomong Pak.
Masya Allah, kira-kira sekali lagi saya tanya nih, siap bersatu gak? Ya. Ini dari tadi ngomong LGBT. Para ustadz ngomong LGBT, saya ngomong LGBT. Tahu gak LGBT? Bu, tahu gak LGBT, Bu? Bu, yang muda-muda di sini tahu LGBT? Bisa. Ya, tahu nggak tahu dah, Be. Baik, saudara, LGBT itu singkatan. Kalau dalam singkatan ejaan Indonesia dibaca LGBT. Dalam ejaan Inggris disebut LGBT. L-nya itu apa? L-nya itu lesbian. Apa itu lesbian? Lesbian itu adalah orientasi seksual atau kecenderungan seksual seorang wanita terhadap sesama jenisnya, sama-sama perempuan. Jadi perempuan pengennya kawin sama perempuan, nggak mau dengan laki. Saudara, itu namanya lesbi. Dalam bahasa Arab disebut as-sihaq atau musahaqah. Kemudian yang kedua, gay-nya itu gay. Apa itu gay? Gay itu adalah kecenderungan seksual seorang pria terhadap kawan jenisnya, sesama pria. Saudara, laki maunya kawin sama laki, nggak mau dia kawin sama perempuan. Itu disebut gay. Itu disebut gay. Nah, kemudian yang ketiga, biseksual, LGBT. B-nya itu biseksual. Apa itu biseksual? Yaitu kecenderungan seksual seseorang, apapun jenis kelaminnya, kepada kedua jenis kelamin. Dia suka berdua. Artinya kalau dia pria, suka wanita juga. Atau kalau dia wanita, dia suka wanita, saudara, dan suka pria juga. Ini kalau listrik AC DC. Nah, kalau listrik AC DC nih, saudara. Yang mana aja dia mau. Nah, itu namanya biseksual, saudara. Nah, jadi kalau biseksual ini jangan kaget. Ada laki-laki dia punya istri, saudara, punya anak, tapi ternyata dia pacaran juga sama lelaki, saudara. Nah, ini nggak disebut gay, ini disebut biseksual. Lebih parah dari gay, saudara. Nah, baik, saudara. Yang berikutnya yaitu transgender. Apa itu transgender, saudara? Transgender itu adalah seseorang yang berperilaku, saudara, atau berpenampilan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Dia lelaki tapi memakai pakaian perempuan. Ada gak? Ada gak? Atau dia perempuan memakai pakaian lelaki, saudara. Dia lelaki, saudara, tapi dia menunjukkan performanya dia perempuan. Dia pengen jadi perempuan. Bahkan gilanya kadang-kadang dia melakukan operasi, dibuang alat kelaminnya, dipotong, dia pengen jadi perempuan. Nah, ini transgender, saudara. Nah, baik itu, saudara, apakah itu lesbian, apakah itu gay, apakah itu biseksual, apakah itu transgender, semuanya, saudara, adalah penyimpangan seksual. Sebab ini berbahaya sekali, sehingga perilaku mereka sudah seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang, saudara. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Masya Allah. Allah katakan balhum adall. Apa Allah nyatakan di sini, saudara? Walaqad zara'na li jahannam. Sudah kami siapkan, kata Allah, untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Katsiran minal jin wal ins. Begitu banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Kok dari manusia banyak yang dijebloskan ke dalam neraka jahanam? Allah katakan lahum qulub. Mereka Allah berikan hati, akal, pikiran, saudara. Tapi la yafqahuna biha, dia enggak gunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dia enggak menggunakan akal tersebut untuk berpikir dengan benar. Walahum a'yun, dan mereka juga punya mata, Allah berikan mereka mata, tapi mereka tidak gunakan, saudara, la yubsiruna biha.
Enggak digunakan untuk memandang yang hak, memandang kebenaran. Saudara, enggak untuk melihat jalan yang benar. Walahum adzab, dan mereka juga Allah berikan telinga, mereka punya telinga, mereka punya kuping. Tapi la yasma'una biha, kuping tersebut tidak digunakan untuk mendengar kalam Allah, untuk mendengar suara kebenaran, untuk mendengar suara yang hak. Jadi orang semacam ini Allah sudah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih akal. Dia nggak mau gunakan untuk taat kepada Allah. Apa Allah nyatakan? Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adal, kata Allah. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina, lebih buruk, lebih bejat daripada binatang ternak, saudara. Na'udzubillah. Jadi jangan kaget. Mengatakan binatang itu. Ustaz yang ngatain binatang, Al-Quran. Yang sebut mereka kal an'am itu apa? Al-Quran, saudara. Allah yang menyebutnya dalam Quran. Bukan kiai, bukan buya, bukan datu. Itu binatang itu. Itu binatang itu. Apalagi kadang-kadang ditambah binatang jahanam. Karena Allah yang nyatakan walaqad zara'na, saudara, li jahannama. Ini binatang jahanam. Itu kalimat itu keluar dari para ustadz, saudara, karena memang ada dasar kalam Allah. Sekarang bagaimana mereka dikatakan binatang, bahkan lebih hina dari binatang? Saya mau tanya di sini, jawab yang jujur, yang kompak, saudara. Apa pernah orang Minang dari kecil sampai dewasa, sampai tua bangka saat ini, saudara, yang melihat ayam jago kawin sama ayam jago? Maksudnya, ada yang lihat ayam jago kawin sama ayam jago? Ya. Ada ayam jago muter-muter ayam jago? Ya. Ada. Ayam nggak punya akal. Tapi tahu jantan tak boleh kawin dengan jantan. Betina tak boleh kawin dengan betina. Jantan harus kawin dengan betina. Betul? Ayam. Apa itu? Ayam. Kambing. Ayam binatang nggak punya akal, tahu bagaimana menempatkan syahwat. Ada manusia yang Allah berikan akal, saudara. Allah berikan akal, dia nggak pakai akalnya, saudara. Jantan kawin sama jantan, betina kawin sama betina. Saudara, ini saya mau tanya, yang binatang yang mana? Ya jelas ayam yang binatang. Lalu mereka adol, lebih hina daripada binatang. Betul? Insya Allah. Kira-kira jelas gak, Pak? Bu, jelas, Bu? Alhamdulillah. Nah, jadi tolong, ini anak-anak muda kita jaga semua. LGBT ini menular, bukan nggak menular, Pak. Nah, maka itu kita, ini betul bagus banget ini di Minang, bersatu antara ulama, umaro, nenek mama, cerdik pandai. Karena untuk mengatasi LGBT, kita perlu kebersamaan. Kita perlu persatuan, kita perlu kekuatan. Gak sampai di situ, kita perlu regulasi, perundang-undangan, peraturan. Itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Oh, undang-undang di pusat belum ada, kita masukkan dalam perda. Nah, bukan hanya Minang, saudara, bahkan seluruh provinsi kita ajak. Ayo buat perda-perda anti LGBT. Makassar sudah keluar, saudara. Di Makassar sudah keluar perda anti LGBT, saudara. Jawa Barat lagi sedang proses. Kita minta, saudara, Minangkabau tidak ketinggalan. Takbir! Yang ke-1, yang berjuang, takbir! Baik, karena tema kita hari ini bela tauhid. Sebelum kita tutup, 3 menit lagi kita akan masuk waktu, masih 5 menit, 8 menit lagi masuk waktu sholat zuhur. Saya ingin ajak dulu di sini untuk bersama-sama membawakan nasyid aksi membela tauhid. Aksi bela tauhid. Sujud tidak. Bapak berdiri, dituntun rame-rame, kita sama-sama. Silakan. Ini pernah kita bawakan di Jakarta pada saat kita aksi bela tauhid, ketika bendera tauhid dibakar di Garut oleh salah satu ormas, saudara, yang ngaku sebagai ormas Islam. Nah, ini kita buat ini lagu. Saya waktu itu masih ada di Mekah. Nasyid ini kita buat, dibawakan di dalam demo besar-besaran di Jakarta, di Bandung, di Solo, dan di berbagai tempat, saudara.
Nah sebelum ini dibawakan saya ingatkan, coba tadi ada yang bawa bendera tauhid, coba saya pinjam satu. Bendera tauhid. Tadi ada bendera la ilaha illallah, pinjam satu. Yang kecil lagi, yang kecil tadi ada kecil. Ah ini satu aja, satu yang kecil aja. Saudara, ini bendera tauhid begini, ini bukan bendera HTI. Saudara, ini bukan bendera HTI, ini bendera Nabi. Ini panji Nabi. Nabi punya bendera dan panji itu bertuliskan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik yang dasarnya hitam tulisan putih atau dasar putih tulisan hitam. Sekali lagi, ini bukan bendera HTI. Kalau ada yang tanya, Habib bendera HTI bagaimana? Begini ada tulisannya di sini. Hizbut Tahrir Indonesia. Itu bendera HTI. Ini ada tulisannya enggak? Ada enggak? Ini bendera Nabi. Maaf, sengaja ini saya jelaskan karena kadang-kadang ada oknum-oknum aparat bendera semacam ini disita, saudara. Mereka bilang ini bendera HTI nih. Ini harus dibuang. Ini dilarang. Kau baca peraturannya. Yang dibubarkan itu FPI Front Pembela Islam dan HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Sudah, yang dibubarkan bukan bendera Nabi. Yang dilarang bukan bendera Rasul. Nah, jadi para intelijen baik dari tentara maupun dari Polri harus paham. Kalau ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, silakan Anda permasalahkan. Ini enggak ada. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, ini bendera HTI atau bendera Nabi? HTI atau bendera Nabi? Siap kibarkan tinggi-tinggi. Siap kibarkan tinggi-tinggi. Ayo yang pegang bendera ini siapkan kibarkan tinggi-tinggi. Lanjut, silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi. Sekali lagi. Kalimat tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera panji Nabi, bendera panji Nabi, ayo jaga NKRI dari harapan. Sekali lagi. Dengan bendera suci, bangsa panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulangi lagi Bu semua. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi. Dua kali. Bendera tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. Lagi bersama
dengan bendera suci, bendera panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. takbir. Angkat tangan semua, takbir. Angkat tangan yang tinggi, takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, sekali lagi itu bendera Nabi, bukan bendera HTI yang dilarang pemerintah Hizbut Tahrir Indonesia. Begitu juga FPI yang dilarang itu Front Pembela Islam, Front Persaudaraan Islam nggak dilarang. Jadi waktu itu saya dalam penjara, pengacara pada datang, Habib, nanti jam 4 sore Front Pembela Islam mau dibubarkan. Gimana Habib? Apa kita ngamuk, kita marah? Saya bilang nggak usah. Apa kita tuntut nanti di pengadilan? Jangan. Mengapain buang waktu? Belum tentu juga kita menang di pengadilan. Jadi mesti bagaimana Habib? Gampang. Nanti jam 4 dibubarkan, jam 5 bikin organisasi baru. Namanya Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus dia juga. Saudara, akhirnya deklarasikan FPI yang baru. Besoknya Menko Polhukam ditanya oleh wartawan. Pak Menko, ini bagaimana? FPI udah dibubarin nih. Kok tahu-tahu sekarang ada FPI baru? Apa jawab Menko Polhukam? Ya kalau kepanjangannya lain nggak apa-apa. Itu kan bukan Front Pembela Islam. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Jadi FPI yang dilarang itu Front Pembela Islam. Front Persaudaraan Islam sah, resmi, nggak ada larangan. Takbir! Nah itu yang bisa saya sampaikan saudara. Nah sebentar lagi akan masuk waktu sholat zuhur. Bagi saya cukup sekian. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Nah sebagai penutup semuanya siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sukseskan Parade Tauhid, setuju Parade Tauhid menjadi agenda tahunan. Takbir! 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 Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya. Adanya Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini hati-hati.